Oke, kembali lagi di channel Kanca Gab. Oke, apa kabar kalian? Semoga kalian yang udah ngeklik video ini selalu diberi rezeki yang melimpah dan selalu diberi kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, Kanca Gabut kali ini akan membawakan suatu berita yang lumayan seram ya. Ini tentang negara yang paling tertutup di dunia. Kalian tahu nggak negaranya apa? Cocok, Korea Utara. Wah. Kalau dengerin kata Korea Utara kok rasanya pengen aja dibahas gitu, karena ada hal-hal yang tersimpan di sana gitu. Ayo kita kupas 7 rahasia Korea Utara yang ditutupi dunia. Oke, rahasia yang pertama, penjara di dalam penjara. Oke lur, bagi kalian semua, kalian pasti tahu bahwa Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana, begitupun rakyatnya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah memberikan aturan ketat bagi rakyat di sana. Jadi rakyat di sana itu nggak bebas ya lur, nggak kayak kita. Itu sebabnya mereka hidup di dalam penjara di negaranya sendiri. Dan bagi mereka yang membelot atau mengkritik Kim Jong Un, mungkin bisa saja dipenjara. Atau mereka yang pro Korea Selatan bisa saja juga dipenjara, karena mereka harus mematuhi apa aturan dari Kim Jong Un itu tadi. Nah, di Korea ada penjara yang sangat terkenal, yaitu Camp 14 atau Camp 14. Oke, di sana isinya adalah narapidana pembelot Kim Jong Un atau pro Korea Selatan. Dan di dalam penjara tersebut bisa-bisa saja para narapidana disiksa habis-habisan, diperbudak, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Yang kedua, kanibalisme saat terjadi bencana. Oke, di tahun 1994 sampai 1998, rakyat Korea Utara sedang ada di ujung tanduk. Karena apa? Karena mereka sedang mengalami suatu bencana, yaitu kelaparan yang sangat-sangat luar biasa. Setidaknya ada 3,5 juta rakyat Korea Utara yang menderita kelaparan dan akhirnya meninggal. Pada saat pandemi itu, mereka ada banyak sekali orang tua dan anak kecil yang diculik lalu disiksa habis-habisan untuk diambil dagingnya. Nah, jadi daging itu mereka jual kepada orang-orang untuk mendapatkan uang, dan tidak transparan ngejualnya, jadi mungkin dicampur dengan daging sapi atau daging apapun. Jadi kalau tidak berhati-hati, bisa saja mereka memakan daging manusia. Yang ketiga, rakyat Korea Utara memilih untuk kabur dari negaranya. Kalau menurut saya itu sih wajar, karena saya sendiri karena merasakan hidup di sana mungkin udah putus asa, karena ya hidupnya sangat terkekang ya lur. Jadi kita bisa bayangin aja bagaimana hidup di sana. Di sana juga penuh dengan propaganda media untuk membenci negara-negara barat. Jadi di sana itu banyak banget propaganda media yang ditayangkan di Korea Utara. Sementara itu, hukuman di Korea Utara pun tidak pilih-pilih. Mereka yang salah akan langsung ditembak atau langsung dihakimi tanpa bisa dipertimbangkan. Jadi langsung to the point aja gitu. Dan itu memang seram sekali. Dan bagi warga Korea Utara yang memilih kabur, biasanya mereka kabur dengan melewati Cina, dan mereka memilih untuk menjadi imigran gelap dan mati saat pelarian daripada mereka tinggal di negaranya yang bisa disebut bukan negara yang berdaulat. Yang keempat, munculnya kasta tak masuk akal dan hukuman 3 generasi. Oke, sampai di sini aku memang udah berpikir kalau ini gak masuk akal. Hukuman 3 generasi itu sendiri yang dimaksud adalah ketika kita tidak melakukan kesalahan, tapi nenek kita atau ibu kita yang melakukan kesalahan, kita terkena imbasnya. Tapi sebelum itu kita akan bahas kastanya dulu. Oke, di sana terbagi menjadi 3 kasta. Yang pertama adalah kasta yang loyal terhadap negara. Itu artinya mereka patuh terhadap aturan pemimpin mereka, yaitu Kim Jong Un. Dan yang kedua adalah kasta yang masih mengkritik, dalam artian mereka loyal tapi masih mau mengkritik pemimpinnya. Dan yang ketiga adalah kasta yang membelot, artinya menentang aturan pemimpin Korea Utara. Dan kalian tahu sendiri, di sana itu nggak bisa ditentang, jadi harus nurut. Kalau misalkan kalian mau ngeritik dan mau menjadi pembelot, ya kalian harus merasakan imbasnya, yaitu hukuman di dalam penjara. Dan ini tidak berlaku buat kalian doang, jadi berlaku untuk keturunan kalian, yaitu anak atau cucu.
Ini diibaratkan kalian ya, jadi anak atau cucu kalian akan mendapatkan imbasnya dan dimasukkan ke penjara lalu disiksa habis-habisan. Gak masuk akal dan seram juga. Oke, yang kelima, listrik seperti harta karun. Mungkin kita di sini sudah menikmati akses listrik. Kita bisa menonton TV atau menonton YouTube seperti yang kalian tonton ini. Tapi di Korea Utara tidak bisa merasakan hal itu karena di pedesaan di sana memang benar-benar tidak ada listrik. Jadi mereka memang berfokus ke Pyongyang, yaitu ibu kota Korea Utara. Jadi di sana itu sangat gelap dan pernah ada survei dari NASA, memang di sana itu kontras banget dengan Korea Selatan. Jadi di Korea Selatan memang setiap malam bercahaya, tapi di Korea Utara itu sangat-sangat gelap. Wah. Oke, yang keenam, kecurangan asuransi. Mungkin kalian semua tahu bahwa Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup. Itu artinya mereka tidak melakukan ekspor maupun impor. Jadi mereka mengandalkan uang dari perputaran di dalam negara mereka sendiri. Dan disinilah bisa saja terjadi kecurangan, yaitu dengan memanfaatkan asuransi. Jadi barang-barang yang ada di dalam mereka bisa dirusak sendiri untuk mencairkan dana asuransinya. Maka uang itu akan dicairkan sebagai kebutuhan dalam negeri ataupun bisa untuk belanja sang pemimpin Kim Jong-un. Karena kalian tahu sendiri bahwa Kim Jong-un sangat hobi membeli mobil-mobil yang sangat mewah. Oke, rahasia yang terakhir adalah nuklir ilegal. Mungkin kalian semua tahu ya lur, kalau Korea Utara mempunyai militer yang cukup kuat. Ya betul, jadi di sana memang mempunyai militer yang cukup kuat dan di sana juga memproduksi suatu nuklir yang ilegal karena negara Korea Utara ingin menakut-nakuti musuh bebuyutannya, yaitu Amerika Serikat dan Korea Selatan. Jadi mungkin suatu saat nanti nuklir rahasia yang mereka ciptakan akan ditunjukkan. Dan pembuatan nuklir ilegal ini pun memang sangat dirahasiakan agar tidak ada lembaga-lembaga khusus yang ikut campur tentang rencana Kim Jong-un tersebut. Oke lur, mungkin videonya cukup sampai di sini aja. Dari hal yang tadi saya bahas itu saya pernah baca di suatu berita dan saya sharing-sharing ke kalian. Semoga video tadi bermanfaat untuk pengetahuan kalian, dan bagi kalian yang sudah nonton full video ini saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya lur. Jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian. Dan maaf juga kalau misalkan saya masih kaku dalam berbicara karena saya masih sangat-sangat belajar. Oke lur, kami kan Cegabut, inilah kegabutan hari ini.